Kami dari kelompok 1, kelas 12 IPS 1, pelajaran sejarah minat. Nah, kali ini kami akan membahas tentang politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan. Nah, kira-kira apa sih politik apartheid itu? Oke, jadi kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Augustianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul politik apartheid. Jadi, awalnya itu pada tahun 1652, bangsa Afrika Selatan itu dijajah oleh bangsa Boer atau bangsa yang berasal dari Belanda. Tujuan penjajahan bangsa Boer ini adalah untuk menguasai sumber daya alamnya Afrika Selatan. Kemudian keberadaan bangsa Boer ini mulai terusik oleh Inggris yang saat itu datang ke Afrika Selatan untuk menjajah dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai sumber daya alamnya Afrika Selatan. Karena ada dua negara yang ingin menjajah dan memiliki tujuan yang sama di Afrika Selatan, akhirnya terjadilah Perang Boer. Perang Boer ini terjadi pada tahun 1899 sampai 1902. Perang ini dimenangkan oleh Inggris yang kemudian saat itu mendirikan negara Dominion. Negara Dominion ini adalah negara khusus yang memiliki ketatanegaraan Inggris. Negara Dominion yang dibangun oleh Inggris ini kemudian dinamakan Union of South Africa. Apabila kita membahas sebuah negara, pasti di suatu negara itu pasti ada suku aslinya kan. Nah, di Afrika Selatan itu juga sama. Suku aslinya waktu itu adalah suku Bantu. Jadi suku Bantu ini merasa bahwa mereka seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan buruk oleh bangsa Inggris. Puncaknya saat itu melalui Perdana Menterinya yaitu Daniel Francois Malan, ada yang namanya pelegalan undang-undang tentang rasialisme terhadap orang berkulit hitam. Undang-undang itu disetujui oleh Inggris dan Belanda. Undang-undang itu membahas tentang pembatasan kegiatan dari suku Bantu atau orang asli dari Afrika Selatan. Kegiatannya itu benar-benar semuanya hampir dibatasi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya pun dibatasi. Undang-undang ini juga melarang adanya pernikahan campuran. Pernikahan campuran di sini itu maksudnya adalah orang yang memiliki ras kulit putih dengan orang yang memiliki ras kulit hitam. Mereka dianggap tidak sederajat untuk saling menikah dan bisa mengotori orang yang rasnya lebih superior. Waktu itu adalah ras kulit putih. Nah, ini yang disebut dengan politik apartheid. Jadi singkatnya politik apartheid itu adalah politik yang membedakan warna kulit. Kenapa sih waktu itu politik apartheid itu bisa ada? Alasan pemberlakuan politik apartheid itu adalah karena pada zaman dahulu orang yang memiliki ras kulit putih itu dianggap lebih superior, lebih bersih, lebih suci, karena saat itu bisa kita ketahui kalau misalnya bangsa-bangsa yang menjajah adalah kebanyakannya itu adalah orang yang berkulit putih. Makanya orang berkulit putih itu merasa mereka superior. Nah, ras kulit putih ini biasanya disebut dengan master race gitu. Nah, mereka itu dilarang untuk mengadakan yang namanya perkawinan, atau mereka pokoknya nggak boleh bercampur, mereka dianggap berbeda kastanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah jelasin tadi oleh Alia, bahwa semua tuh berawal dari kependudukan Belanda di Afrika Selatan tahun 1652. Yang kalau awalnya itu sebenarnya Belanda nggak mau adanya diskriminasi gitu. Tapi tiba-tiba tahun 1795 Inggris ucuk-ucuk datang ke Afrika Selatan cuma buat menguasai tambang emas, karena Afrika Selatan emang terkenal dengan tambangnya gitu. Nah, karena Belanda yang udah datang duluan juga, uh, dan tiba-tiba Inggris datang juga ke Afrika, terjadilah perang. Perangnya cuma karena untuk memperebutkan daerah atau wilayah di Afrika Selatan. Perang ini antara orang Boer atau orang-orang Belanda sama orang Inggris yang periodenya itu tahun 1899 sampai 1902, dan akhirnya perang ini dimenangkan oleh Inggris. Dan karena kemenangan ini, Inggris akhirnya dapat salah satu keistimewaan, kayak didapatnya daerah Pretoria dan juga Cape Town. Dan juga dari kekalahan ini akhirnya Belanda tuh kayak pindah gitu atau diungsikan ke wilayah utara Afrika Selatan. Dan dari pindah ini Belanda jadi mendirikan negara untuk Boer gitu, yaitu Orange, yang disebut Orange Free State. Isinya ada daerah Transvaal sendiri, terus ada Stella Land,
Orange Free State, dan Republik Natalia. Nah, karena kerusuhan sering terjadi yang dimana tadi Inggris sama Belanda perang terus karena perebutan kekuasaan doang. Nah, kerusuhan kan sering terjadi karena itu dibentuk deh Uni Afrika Selatan yang presidennya waktu itu Hendrik Verwoerd. Itu jadi isinya ini wilayah yang kepisah-pisah tadi jadiin satu. Karena kan tadi adanya perebutan wilayah, Inggris punya koloni di mana dan Belanda punya koloni di mana, dan dari dibentuk Uni Afrika Selatan ini jadiin satu. Jadi secara singkatnya gini jalan ceritanya. Satu, Belanda datang ke Afrika, menduduki Afrika, dan Inggris juga datang ke Afrika Selatan untuk mengincar emas, tambang emas. Dan akhirnya Belanda dan Inggris perang, jadi perang kedua belah pihak, perang, dan adalah perjanjian atau perjanjian Vereeniging disebutnya. Terus di sini berisi kayak perdamaian dari kedua belah pihak, ini permusuhan kedua belah pihak. Dan yang kedua ada apartheid periode 1948, adanya program base cap menendang sejauh mungkin kulit hitam dan kulit putih, bisa digaji dengan harga murah, dan juga turun undang-undang larangan untuk nikah campur. Yang terakhir ada apartheid periode 1958 yang dimana Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri dan membuat program pembangunan terpisah. Negara Inggris dengan orang Belanda di Afrika Selatan ini tuh jadi membuat undang-undang gitu buat Afrika, karena yang dari pembentukan Uni Afrika Selatan tadi tuh nggak berhasil, jadi diskriminasi malah di mana-mana dan banyak kebijakan yang nggak menguntungkan Afrika. Jadi Inggris dan Belanda membuat undang-undang yang dimana isinya tuh membatasi orang-orang Afrika di bidang sosial, ekonomi, politik, sampai budaya. Dan Inggris membuat undang-undang juga yang dimana melarang perkawinan campuran tadi antara masyarakat kulit putih dan juga kulit hitam. Nah, dengan adanya undang-undang yang dibuat Inggris sama Belanda ini, jadi penduduk Afrika Selatan tuh digolongkan jadi 4 gitu, golongan besar. Yang pertama ada kulit putih, itu keturunan Eropa. Yang kedua ada suku bangsa Bantu, yaitu suku bangsa yang ada di Afrika Selatan. Ini suku bangsa asli kayaknya. Dan yang ketiga orang Asia yang kebanyakan orang Pakistan dan India. Dan terakhir orang kulit berwarna atau kayak berdarah campuran gitu. Sebelum kita membahas mengenai tokoh yang menjadi penyebab berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, yuk kita bahas terlebih dahulu tokoh yang menjadi pencetus. Kenapa sih ada politik apartheid di Afrika Selatan? Jadi, tokoh pencetus politik apartheid di Afrika Selatan adalah Daniel Francois Malan atau D.F. Malan. Dia merupakan Perdana Menteri Afrika Selatan dari tahun 1948 sampai dengan 1954. Dia membuat undang-undang terkait dengan politik apartheid. Seperti ini contohnya undangan larangan nikah campur. Jadi kayak nikah antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam itu nggak boleh nih. Terus abis itu ada undang-undang registrasi penduduk. Terus undang-undang wilayah kelompok dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Jadi ada fasilitas yang hanya khusus bisa dimasuki oleh orang berkulit putih saja. Itu kan benar-benar mendiskriminasi kan. Lalu politik apartheid ini terus diterapkan di Afrika Selatan sampai tahun 1970. Sebenarnya politik apartheid ini banyak yang menentang, tapi pemerintahan Afrika Selatan itu kebanyakan adalah orang-orang yang berkulit putih. Mendengar adanya politik apartheid ini, dunia internasional akhirnya menekan nih Perdana Menteri baru saat itu, yaitu Peter William Botha, yang akhirnya melakukan reformasi pada undang-undang yang ada di Afrika Selatan, undang-undang politik. Lalu Botha ini juga merevisi gitu undang-undang politik apartheid, tapi nggak semuanya dia hapus, tidak secara keseluruhan gitu, jadi hanya beberapa saja. Nah kalau kayak gitu kan berarti politik apartheid masih ada di Afrika Selatan dong. Nah itu nih yang membuat di Afrika Selatan itu jadi kacau. Keadaan ini terus berlanjut sampai presiden berikutnya, yaitu Frederick William de Klerk yang dipilih pada tahun 1989. De Klerk merupakan orang yang memperjuangkan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan.
Selain itu ada juga tokoh-tokoh lain seperti Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan Chris Hani. Nah, kalian pasti pernah dengar dong siapa itu Nelson Mandela. Kita udah kayak sering kan dengar nama Nelson Mandela ini. Iya, Nelson Mandela merupakan salah satu tokoh penting berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1961, ia memimpin rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Jadi kayak aksi mogok keluar gitu. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara tahun 1962. Mandela ini bahkan dipenjara loh gara-gara menentang politik apartheid ini. Ia dibebaskan 28 tahun kemudian, tepatnya pada 11 Februari 1990. Nah, ini 1990 ini pemerintahannya udah ganti dengan Frederick William de Klerk. Pembebasan Mandela ini memberi dampak positif nih terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan yang menentang dan ingin menghapus politik apartheid. Pada 2 Mei 1990, untuk pertama kalinya loh, Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Hasilnya pada 7 Juni 1990, Frederick William de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Akhirnya, pada 21 Februari 1991, undang-undang tentang apartheid dihapuskan. Dan pada 1994 diadakan pemilu pertama kali juga nih. Terus dari pemilu itu Nelson Mandela keluar sebagai pemenang. Nelson Mandela dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di benua Afrika dan mendapatkan Nobel Perdamaian sekaligus menandakan berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Terus Nelson Mandela pernah berkata kayak gini nih, "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." Jadi, segala ras, warna kulit, agama, bahasa, dan yang lainnya bukan menjadi penghalang untuk dapat mengubah dunia. Nah, tadi sudah dijelasin kan apa itu politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, kemudian runtuhnya politik ini. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak yang terjadi setelah penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, munculnya kesetaraan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, yang kedua, munculnya paham antirasialisme di dunia internasional. Dan yang ketiga, munculnya kesetaraan antara ras kulit hitam dengan ras yang lain yang terjadi di seluruh dunia. Kesimpulannya itu adalah politik apartheid ini merupakan politik warna kulit di mana dicetuskan oleh Daniel F. Malan. Alasannya dibentuk politik ini itu dasarnya adalah kaum kulit putih ini merasa bahwa mereka merupakan kaum yang paling superior atau master race di dunia ini, bahwa mereka ini paling berkuasa di dunia ini. Lalu dibentuknya undang-undang serta kebijakan-kebijakan dari politik apartheid ini menyebabkan munculnya berbagai macam ras yang seperti ras Asia, ras kulit putih, ras kulit berwarna, dan juga ras suku bangsa yaitu ras kaum bangsa Afrika Selatan. Lalu ada tokoh penting dalam runtuhnya politik apartheid ini yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela ini faktanya itu dia merupakan seorang anak dari kepala desa, kepala suku, sehingga dia ini mendapatkan hak atas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan dia menjadi pembicara yang aktif serta dia menjadi pengacara yang handal. Dalam aksinya melawan pemerintahan itu, Nelson Mandela menerapkan sistem sembunyi di bawah tanah, walaupun pada akhirnya ia tertangkap juga dan ia masuk ke dalam penjara dan mengidap penyakit paru-paru seperti itu. Nah, akhir dan runtuhnya politik apartheid ini tuh terjadi pada 21 Februari 1991. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.